Untuk acara selanjutnya, yaudah yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah dari guru kita. Maka untuk itu kita siapkan wadah untuk menerima ilmu-ilmu dari beliau, yaitu Kiai Haji Bahrudi. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi Pildacil, sekarang Pildahot. Ya kalah suama Pildacil mah, bikin lapar. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim, siratil azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahmanur rahim, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Syahadatan tunjina min azabin alim wa tudkhiluna ila jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin zi khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumil aqim. Amma ba'du. Yang mulia para kiai, para asatiz wa asatizah, di antaranya yang barusan saya kenal, Al-Ustadz Didi, Al-Ustadz Arfan, Al-Ustadz Jarwo. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur. Yang saya hormati Ketua Panitia PHBI Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Arif, beliau kawan akrab saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau berikan kesehatan, keberkahan. Aparatur pemerintah, kagak ada udah. Bapak Lurah yang ada di kantornya mungkin, Bapak Jaro, Bapak RT, kita doakan mudah-mudahan aparat-aparat kita diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran. Apalagi yang namanya RT, gaji kagak ada, kerjaan banyak. Kita doakan mudah-mudahan RT kita berikan kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah memilih kita semua, memilih dengan taufiknya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan rutinitas kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang dikemas dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini Allah berikan keridhaan kepada kita. Amin.
sehingga kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga jeripaya Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan tenaga, harta maupun pikiran, mudah-mudahan Allah balas di alam dunia dengan keberkahan serta tidak mengurangi pahala bekal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang diprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya dari mulai kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, semua manusia yang menguasai. Betul. Belum dengar yang namanya kambing ikut arisan ibu-ibu. Belum dengar ada kerbau, sapi ikut gotong royong sama Pak RT. Betul? Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang istimewa dianugerahkan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dapat kita hitung. Yang pertama, Allah menjelaskan di dalam surat At-Tin. Dede, dia dulu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh nyata kami telah menciptakan manusia dengan bentuk postur tubuh yang indah, wajah yang cakep, wajah yang cantik, postur yang gagah, wajah yang tampan. Alhamdulillah. Apalagi ibu-ibu sedang acara begini luar biasa. Bu, jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar membeli kopi. Sungguh senang rasa di hati melihat ibu-ibu cantik sekali. Ibu, ikan hiu warna abu-abu, I love you ibu-ibu. Karena saya dilahirkan dari seorang ibu. Alhamdulillah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betul, Bu? Lalu ibu bapak, nikmat apa yang wajib kita syukuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Al-Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 45 yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi Tanara Banten, beliau mengatakan an-ni'amu sittatu asya'a, ai a'zamu ni'am sittatu asya'a. Nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri ada 6 perkara. Ada berapa, Bu? Supaya bubaran pengajian ada yang dibawa. Nah, jadi tanya sama bapaknya, Bu, dapat apa? 6 Pak. 6 apa? 6 aja. Ada 6. Yang pertama al-Islamu. Nikmat yang paling besar memeluk agama Islam. Alhamdulillah, saat
ini sampai detik ini kita masih memeluk agama Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah, agama yang hak ialah agama Islam. Perlu diketahui ibu bapak, Islam bukan agama turunan. Islam bukan agama dari nenek moyang. Mana buktinya? Sehebat apapun Nabi Nuh alaihissalam, beliau pangkatnya seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, tapi tidak bisa memberikan hidayah, memberikan keimanan, memberikan keislaman kepada putranya Kanan. Betul? Betul. Sehebat apapun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau titelnya seorang nabi, seorang rasul, khalilullah, kekasih Allah, tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya yang bernama Azar. Bahkan Rasulullah Nabi kita ibu bapak, yang pangkatnya seorang nabi, seorang rasul, habibullah, kekasih Allah, ulul azmi, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Nah, kita semua di sini orang Perum, dari mana tadi? Kriya Ihsan. Nah, ya Perum itu aja udah. Belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah mendengar suara Rasulullah, bahkan mimpi pun belum pernah. Mungkin belum pernah mimpi pun, tapi kita bisa memeluk agama Islam, bisa mengimani kepada Rasulullah. Ini merupakan anugerah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Satu nikmat yang paling besar memeluk agama Islam. Yang kedua, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan nikmat yang paling besar wal Qur'anu, Al-Qur'an. Bu, tadi sudah disinggung sama Ananda Afifah, kebanyakan lihat HP apa lihat Quran. Tapi Quran pada punya Bu di rumah ya. Nah, coba dilihat, kayaknya itu banyak debuan ya. Yang kedua nikmat Al-Quran. Al-Quran ibu bapak mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dengan ayat ya ayyuhan nas, 10 tahun di kota Madinah dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Maka ibadah puasa ayatnya ya ayyuhallazina amanu. Di puasa itu diperintahkannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ayatnya bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu. Karena orang-orang waktu itu sudah banyak yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah diberikan wahyu mukjizat yang paling besar Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran pertama ibu, kalau kitab-kitab yang dahulu yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum Rasulullah, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, tidak ada bukti yang konkret, tidak ada bukti yang jelas. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, maka cerita kitab-kitab yang dahulu hanya dongeng belaka. Maka turunlah Al-Quran musaddiqan lima ma'hum, membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, kehebatan Al-Quran, ibu bapak, Al-Quran mampu menceritakan ribuan tahun yang kebelakang. Bapak udah pernah kenal sama Fir'aun, kenal sama Nabi Musa, ibu agak kenal. Bisa kita mengetahui di mana? Di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mampu menceritakan peristiwa yang belum terjadi. Di antaranya hari kiamat. Belum ada informasi tentang kiamat. Al-Quran telah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Coba baca ayat katanya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakun nasu kal-farashil mabsus. Nah, itu ayat surat yang menceritakan tentang kiamat. Atau surat yang umum biasa kita pakai, yang bisa kita dawam, surat Waqiah. Ibu suka baca ya. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hafizah. Itu ayat surat menceritakan tentang kiamat. Bahkan Al-Quran, ibu bapak, mampu menceritakan yang namanya alam gaib. Adanya alam kubur, bangkit dari kubur, adanya siksa kubur, nikmat kubur, hari kiamat, surga dan neraka, semuanya diceritakan itu oleh Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi setiap ustadz, kiai yang ceramah membicarakan tentang surga neraka belum pada kesono, tahunya di dalam Al-Quran. Jadi nikmat yang paling besar versi Ali bin Abi Thalib yang kedua, turunnya Al-Quran kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca Al-Quran, ibu bapak, beda dengan membaca Quran. Wal qari wal mustami bil ajri sawa. Yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan sama pahalanya. Alhamdulillah. Ibu mending baca, mending dengerin. Cuma beda dikit. Kalau yang baca ada jasa, tiap pulang biasanya selaman ada gergesnya gitu. Itu doang bedanya. Kalau yang baca. Wal mu'alim wal muta'alim sawa bil ajri atau bil ajri sawa. Yang ceramah dengan yang mendengarkan sama pahalanya. Alhamdulillah. Cuma beda Pak ya. Beda. Ngerti meren. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adanya kitab suci Al-Qur'an. Di sini sering dibaca Al-Qur'an. Ngaji gitu Ibu. Alhamdulillah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu HP kagak bakalan memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nanti kita ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, wa ma imamuka, siapa imamu, agak kenal sama Al-Quran. Soalnya kagak pernah dipegang, kagak pernah dibaca. Tapi kalau kita sering membaca Al-Quran, meskipun satu ayat sehari, yang penting dawam, atau setengah lembar sekali, sehari sekali, yang penting dawam, itu Al-Quran yang sering kita baca akan menemani kita di alam kubur sampai menyembat Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Maka ini bapak maupun ibu kagak usah malu-malu. Yang menjak belajar ilal mahdi sampai itu wayan ayunan sampai ke yang lahat, yang namanya belajar jangan ada sifat malu-malu. Saya udah tua, malu ya. Mumpung masih hidup di alam dunia, mumpung masih kita diberi kesehatan, maka ayo kita rame-rame datangi yang namanya pengajian
pengajian, baik pengajian tentang fikih maupun pengajian tentang belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Pengajian ininya juga ada jamiah bapak-bapak sini Pak. Ada ya. Alhamdulillah. Datang semua Pak. Nah, jangan sampai ini ustaznya ngajar tembok doang. Betul. Yang dapat tembok. Rasulullah 14.000 tahun, 14 abad telah mengingatkan kepada umatnya, perlu diperhatikan ibu bapak, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasulullah, akan datang satu masa yang menimpa umatku di akhir zaman, bahwa umatku ini pada jauh dari ustaz, dari kiai, pada jauh dari majelis taklim. Nah, apabila perum ini sudah jauh dari majelis taklim, sudah jauh dari belajar agama, maka bersiap-siaplah, fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin, Allah akan turunkan 3 bencana. Na'udzubillah. Ini pesan Rasulullah. Pertama, yarfa'ullahul barakata fi kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha kita. Siang malam usaha nyari duit. Kata orang Sunda mah begini, berangkat poek, pulang poek, ngabelaan anu poek, anu soek itu. Itu ngebelain umpamanya dunia sampai lupa yang namanya tolab ilmu. Usaha siang malam tidak ada keberkahan, pusing aja bawahnya. Nah, siap-siap. Yang kedua, cobaan bala yang Allah turunkan apabila kita sudah menjauhi majelis salim atau yang namanya pengajian. Siap-siap, usallitumullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengutus pimpinan kita, atasan kita, pemerintahan kita, orang yang zalim. Nauzubillah. Mudah-mudahan di sini semua bisa yaitu hadir ke majelis taklim sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Amin ya rabbal. Yang ketiga, bersiap-siap. Ini yang dikhawatirkan ibu bapak. Apa yang dikhawatirkan? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang jauh dari majelis taklim, orang yang jauh dari ulama, dikhawatirkan mautnya itu su'ul khotimah. Alhamdulillah. Jadi 3 pesan Rasulullah kepada umatnya, apabila sudah meninggalkan majelis taklim, sudah tidak mau lagi belajar, keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pemimpin yang zalim dan mautnya itu su'ul khotimah. Tapi apabila kampung di sini, perum di sini, alhamdulillah pada giat untuk memiliki yaitu putra-putrinya bisa datang ke majelis salim, apalagi ibu-ibunya, maka Allah turunkan keberkahan. Amin. Allah kirim pemimpin RT yang soleh. Amin ya rabbal. RT kan pemimpin pemerintah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan akhir hayat kita Islam dan iman kita dibawa. Amin ya rabbal. Disebut husnul khotimah. Amin ya rabbal. Amin. Yang pertama tadi Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga, nikmat yang paling besar versi Imam Ali bin Abi Thalib yang wajib kita syukuri ibu bapak, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda Rasulullah sekaligus kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa itu. Nikmat jadi umat Rasulullah. Kalau kita tahu umat-umat dahulu pada memohon kepada Allah, minta
ngajuin proposal supaya diterima jadi umat Rasul. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang begitu gagah bilang, mending kata dia saya lengser aja dari jabatan Nabi dan Rasul, yang penting jadi umat Rasul. Milih berhenti tidak jadi Rasul dan jadi Nabi, yang penting dimasukkan ke dalam catatan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah menolaknya. Hanya satu Nabi yang disetujui oleh Allah untuk menjadi umat Rasulullah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nanti ketika turun Nabi Isa ke bumi lagi, beliau bukan statusnya Nabi dan Rasul, tapi mengikut yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mesen kagak, minta kagak, tapi langsung Allah jadikan kita hidup di alam dunia ini, ditakdirkan jadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan anugerah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Hingga kita mensyukuri nikmat tersebut, satu, yaitu kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu, ibu bapak, kalau bikin kesalahan itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat baginda kita rahmatan lil alamin, Allah sangat sayang, Allah sangat yaitu kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, yang pertama Islam, kedua Quran, yang ketiga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal, sehingga kita mengakui, mensyukur nikmat ini agar kita semangat, motivasi kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata aku ini orang yang beruntung. Oh, ternyata aku ini orang yang berbahagia, diberikan, dijadikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, ibu bapak, nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, wal afiyah. Apa wal afiyat? Difa'al makari, tertolaknya, terhindarnya dari sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang membuat kita yaitu sedih dan kecewa. Kita tertolak dari bencana alam. Alhamdulillah, kita diselamatkan dari bencana tsunami, bencana gempa bumi, puting beliung dan sebagainya. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu. Coba kalau kita dengar di negara-negara yang lain, sebab yang namanya puting beliung, angin puting beliung, gempa dan yang namanya tsunami itu makhluk Allah, terserah Allah. Kata Allah gulung-gulung, kata Allah berhenti-berhenti. Kita alhamdulillah dijauhkan dari bencana tersebut, kita tidur enak, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari yaitu kebanjiran. Ini merupakan anugerah yang paling besar yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kelima, udah ini perutnya soalnya ini. Yang kelima, ibu bapak, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, satrum minal uyub. Ternyata Allah menutupi aib kita. Kita bisa dihormati oleh orang, bahkan setiap orang ketemu kita cium tangan. Bukan kita mulia ibu bapak, bukan kita orang yang hebat, bukan, tapi aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu. Coba kalau dia tahu aib kita, dia tahu umpama dalaman kita, kagak bakalan orang menghormati kita. Betul? Alhamdulillah. Berarti tertutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang paling
paling besar yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Kita berbuat salah anu orang lain nggak tahu, alhamdulillah. Allah menutupi, yang penting kita berhadap kepada Allah, minta tobat. Sebesar apapun dosa kita, Allah lebih besar lagi ampunannya. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah, meskipun orang itu dosanya meliputi langit, lalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat, inilah yang disebut innallaha yuhibbut tawwabina. Allah sangat cinta kepada orang yang mengakui dosanya dan bertobat daripada orang yang beribadah dia merasa soleh. Orang yang getol ibadahnya, getol istilahnya, zikirnya, tapi dia merasa dirinya bersih, merasa dirinya pintar, merasa dirinya soleh, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lebih baik orang yang banyak dosa mengakui dosanya dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun dosanya Allah ganti dosanya itu dengan kebaikan. Amin ya robbal. Umpama begini Bapak, ada seorang berdosa selama 20 tahun, ketika itu dia langsung tobat kepada Allah, maka yang 20 tahun dosanya itu Allah ganti kebaikan. Alhamdulillah. Yang penting dia benar bertobat, taubatan nasuha. Maka Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat. Amin ya rabbal. Amin. Satu lagi nikmat yang paling besar dan wajib kita syukuri selama hidup kita, agar kita kenal ternyata nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sangat besar tadi kita kurang mensyukurinya. Sekarang alhamdulillah kita tahu dengan nikmat besar itu. Dan yang keenam yaitu al-ghina 'anil nas. Apa al-ghina 'anil nas? Tidak, yaitu yang namanya tawakal, tidak berserah diri bukan kepada manusia, tapi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah dan kita memohon apa urusan kita kepada Allah Subhanahu. Jangan tergantung kepada seseorang. Kalau kita tergantung kepada dunia, dunia habis, kita nyengir. Kalau kita tergantung kepada pimpinan kita, pimpinannya copot, kita jadi apa? Tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita berserah kepada Allah dalam segala urusan kita, maka itulah termasuk kita orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 semuanya Ibu. Yang pertama apa Bu? Islam. Yang kedua, yang ketiga, umat Nabi Muhammad. Yang keempat, afiat. Yang kelima, tertutup dari aib. Dan keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang terserat di dalam kitab Nasoihul Ibad. Alhamdulillah. Oleh karena itulah Ibu Bapak, tujuan utama kita merayakan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Apa perintah Allah? Syukron ala nikmatillah, mensyukuri nikmat. Jadi intinya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadakan semacam ini dan diisi dengan pengajian-pengajian, ini merupakan yaitu tempat turunnya keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya yaitu hikmah daripada peristiwa tersebut, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengundang langsung kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah-perintah yang lain, perintah zakat,
perintah puasa, perintah haji Allah titipkan kepada malaikat Jibril, tapi untuk perintah sholat Allah langsung mengundangnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kehormatan mukjizat yang paling besar. Alhamdulillah. Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa Ibu Bapak? Untuk agar menyebarkan undangan Allah kepada umatnya. Apa undangan umat beliau? Yaitu sholat 5 waktu. Nah, mafhumnya, siapa orang Perum sini yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, itu menandakan orang tersebut mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar undangan ini perintah sholat. Seolah-olah kita yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan aneh Ibu Bapak kalau ada tetangga, saudara kita, bahkan serumah yang belum bisa melaksanakan ibadah sholat, oh ternyata beliau belum dapat undangan. Undangannya belum nyampe. Contohnya begini, Ibu Bapak mau kondangan, lu gak berangkat Nelly, mama gitu. Gua kagak diundang. Nah, berarti orang itu tidak ada undangan, tidak berangkat. Sama ketika hamba umat Rasulullah belum bisa melaksanakan ibadah sholat, itu tandanya belum dapat Nah, gimana kita? Jangan diomelin, jangan diomongin, jangan dicaci maki, tapi kita doakan supaya orang tersebut buru-buru cepat-cepat mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa undangan Allah? Yaitu yang namanya hidayah. Itulah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bisa datang ke majelis taklim, ada undangan dari Allah hidayah. Ibu-ibu datang ke majelis taklim, itu ada hidayah, undangan daripada Allah Subhanahu. Kalau tidak ada undangan, mohon maaf Ibu, jangan deh yang jauh, yang nempel dengan musola. Ada kali. Yang nempel dengan majelis taklim, kagak open. Agak open. Nah, itulah besarnya hidayah, undangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, jaminannya Allah berjanji. Apa jaminan Allah? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa dipinta, tanpa diperiksa apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya Isra wal Mi'raj ini iman kita bertambah. Kita biasa jarang-jarang ke mushola, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin giat, ibu-ibu juga semakin giat. Dan pesan saya kepada ibu-ibu, meskipun kita aktif di mushola, aktif di pengajian, jangan sampai lupa tugas yang utama kepada suami. Alhamdulillah. Bu, ibu, kan udah tadi ikan hiu warna abu-abu. Ibu, ini untuk ibu ya, bacanya dulu. Untuk pahala ibu-ibu, kalau bicara pahala banyak di rumah, besar di rumah. Bahkan paling gampang namanya istri perempuan mencari pahala, cukup di rumah. Pertama, suami datang cium tangannya, pahalanya sama dengan nyium hajar aswad. Apalagi suaminya agak hitam-hitaman dikit, rasa banget hajar aswad. Mohon maaf ini mah. Yang kedua, ibu ngasih air minum, tapi ini dengan sukarelawan ya, dengan suka, jangan sampai disuruh. Syaratnya jangan sampai disuruh. Ketika ibu mengasihi itu air minum kepada suami, maka pahalanya dengan puasa sunnah 1 tahun. Masya Allah. Sampai kurus kering kita kalau puasa seminggu aja. Ngasih air minum. Udah sekarang mah jangan tanggung-tanggung, datang kasih minum kalau perlu. Ember. Ngasih air minum dengan keikhlasan, pahalanya luar biasa, sama dengan puasa sunnah, yaitu 1 tahun.
Kalau ngasih makan ibu luar biasa. Apalagi ngasih makanan, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Luar biasa. Alhamdulillah. Lima bapaknya mangan jukut sedewe. Mau makan bu, jukut aja. Suami suruh makan jukut. Rumput emang Istrinya orang Jawa gitu. Kata istrinya jukut baik. Suaminya suruh makan jukut. Rumput. Ketika suami datang dengan senyuman yang manis, yang monyong, lagi, maka pahalanya sehari penuh Allah ridho kepada istri. Alhamdulillah. Jadi pahala luar biasa. Tapi ada yang satu lagi, ini rahasia. Kalau ibu, bu, dengerin, ini modal nih. Kalau suami ada di rumah, ini ibu pernah ajak duluan gitu. Nawarin duluan pernah. Aduh, Pak Ustadz malu. Jangan malu-malu. Itulah yang namanya pahala. Kalau seorang istri ngajak duluan, ngasih kode duluan, itu kodenya apa aja lah masing-masing. Gitu. Mau batuk-batuk ya, mau matanya dikedip-kedip kayak orang cacingan gitu. Atau gimana aja. Ketika ngajak suami duluan, ibu bapak ngajak duluan. So, mau kagak, pokoknya diajak aja. Nah, tiap suami diajak duluan, 200 ibadah haji dan umroh. Lihat dalam kitab Uqudul Jen karangan Imam Nawawi Tanara. Pahala haji dan umroh 200 kali dikasih sama ibu-ibu semua. Tapi beda kalau dengan yang berangkat. Lain lagi cuma ada sampingannya banyak kalau berangkat. Ini mah pahalanya sama, yaitu dengan orang ibadah haji. Dan makanya kalau malam siap-siap bu. Ayo umroh haji. Atau orang sen begini kalau orang jualan, rendek gitu. Ada juga ya gitu. Jadi kalau kita ngajak dulu, ternyata ibu jangan malu-malu suami kita, jangan malu-malu raja kita tawarin. Yang namanya orang ditawarin mau aja. Alhamdulillah, agak mau juga kita dapat pahala 200 haji dan ini mah borong-borong nawarin bu. Udah suami batuk aja nggak dikasih kode. Itu suami batuk aja. Ngomong gini, tuh bapak lu beli obat tuh batuk dulu. Orang ngasih kode, pun beli obat batuk. Nah inilah. Nah sekarang jadi ibu sudah tahu pahala di rumah luar biasa. Cuma nih awas, ada cumanya nih. Satu kali ngatain suami, satu kali ngomongin suami di depan orang lain, habis semua pahala. Ada ininya, ada umurannya. Awas. Contohnya begini, suami kerjanya gitu aja. Nah, habis pahala ibu semua. Habis semua pahala ibu yang 200 haji, 1 tahun ibadah puasa itu habis semua. Satu kali ngatain suami kita di depan orang. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi udah rahasia kita pada suami kita. Maka Rasulullah berpesan, ibu-ibu mah gampang kalau pengen masuk surga, sholat, puasa. Ya jangan kalau ada, kalau nggak ada jangan dikasih. Menjaga kehormatan, bakti sama suami, tadkhulul jannata min aibabin sya'at. Mau masuk lawang surga, mau masuk pintu surga, nomor berapa pengennya kata Rasulullah. Yang penting tadi sholat 5 waktunya dijaga, kesunahan gak diharuskan, yang penting bakti sama suami. Ibu maaf sedang sholat sunnah, suami manggil wajib batal. Kalau nggak batal dosa itu. Bahkan mau ibadah puasa pun yang sunnah, suami ada di rumah nanya dulu.
Beb, atau umpamanya ayah besok hari Senin neng mau puasa ya, kata suaminya iya silahkan puasa sunnah. Tapi kalau kata suaminya ini nggak bisa, jangan, karena akan ayah kan mau berangkat ke Jakarta, tahu lebih mau bekal dulu apa gitu. Takutnya mau bekal dulu apa. Nah, jangan puasa. Kalau puasa itu haram hukumnya. Pekerjaan sunnah harus izin dengan suami. Bahkan kata Rasulullah, jika memang diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Saking bakti-baktinya kepada suami. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini pada soleha. Amin ya rabbal, dan bapak-bapak juga pada soleh. Mudah-mudahan kita saling mengerti bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun ibadah jangan disepelekan, baik ibadah sunnah maupun yaitu ibadah wajib. Apalagi jangan sampai kita tinggalkan berbakti kepada suami kita, jangan dianggap itu bukan ibaratnya kewajiban kita yang tidak mengandung pahala. Luar biasa seorang istri mau berangkat ngaji pun harus izin suami, sebab yang wajib ngedidik itu suaminya. Jadi kalau ada istri mau berangkat umpamanya ngaji, izin kepada suaminya, Pak saya mau ngaji, ya silakan. Kewajiban suaminya yang mendidik istrinya. Nah sekarang tinggal bapak-bapaknya harus transparan kepada ustadz maupun ustazahnya, gitu. Ngasih bonus, gitu. Ngasih umpamanya THR, ngasih apa? Sebab sudah membebaskan kewajiban seorang suami. Seharusnya istri kita yang ngajarin. Berhubung kita sibuk, mohon maaf, kadang-kadang kerja bagaimana, maka istri kita, anak kita titipkan kepada seorang kiai atau saja, maka wajib memperhatikan yang ngajarnya tadi, supaya ada yang namanya malam yashkurin nas lam yashkurillah. Jika kita tidak mensyukuri kepada ustaz tadi, kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka intinya saling menghormati, saling menghargai. Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang perlu saya sampaikan, apalah daya ya, mudah-mudahan meskipun sedikit banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, undangan yang istimewa sehingga kita mau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar hidayah, taufik dan inayah, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuqawwidu biha a'marana ma'al ibadati wal istiqamah wa tusahihu biha ajsadana wa tunawwiru biha qulubana bi nuri ma'rifatik wa taghfiru biha dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa azwajina wa auladina wa tuksiru biha amwalana wa auladana wa talamizana wa udiyabana wa atba'ana wa azwajana wa tuslihu biha ahwalana wa akhlaqana wa tufarriju biha qulubana wa takshifu biha humumana wa dhunumana wa taqdi biha hawaijana wa tuhliku biha a'da'ana wa tanfa'u biha ulumana wa tuhassilu biha maqasidana wa tarfa'u biha darajatina wa tusahilu biha umurana wa tahfazu biha imanana wa tadfa'u biha 'anna jami'al bala'i wal afat wa tuhawwinu biha sakaratina wa tudkhiluna biha jannataka bighairi hisab wa tuhassinu biha khatimana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi mau itu hasanah atau hikmah isrohita yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan menjadi catatan kita dan dapat diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari dan
menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan dan keistiqomahan dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Sekaligus doa penutup yang beliau sampaikan, mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara demi acara peringatan Isra wal Mi'raj pada hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.